yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas berkaitan dengan masalah syartu tsani, yaitu syarat yang kedua di dalam syartu shalah. Karena syarat salat kemarin ada berapa? Belum meroja azan. Syarat salat ada berapa Mas Fahmi? Wah ini salat enggak tahu syaratnya, bingung semua. Ada berapa Mas Muhari? Enggak hafal juga Mas Muhari. Syarat salat Mas. Ini syarat salat enggak tahu terus piye salat ini. Syarat salat Mas Abdurrahman? Bersuci. Apa? Niat. Terus? Apa lagi Pak? Hah? Balik. Hah? Antum kalau sholat masa nggak tahu syaratnya? Antum sholat madhep timur sah apa enggak? Hah? Nggak sah kan? Antum sholat telanjang sah apa enggak? Kan mudah gitu. Syartu sholat itu harusnya di luar kepala. Saking di luar kepalanya sampai lupa semua. Satu sholat itu ada berapa? 5. Kemarin kita sudah bahas apa? Toharoh, terus masuk waktu, terus menghadap kiblat, terus satrul aurah, terus nah begini bareng-bareng bisa semua, giliran sendiri-sendiri bingung. Lah kemarin kita telah membahas tentang masalah syarat sholat yang pertama toharoh, ya. Toharoh pembahasannya sudah kita selesaikan. Pembahasan air, habis itu berbicara tentang masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, toharoh dari hadas kecil. Habis itu juga toharoh dari hadas besar, mandi, rukunnya kita telah bahas, pembatal-pembatalnya kita bahas, ya kan? Habis itu kita berbicara tentang masalah kalau gak ada air dengan tayamum. Berbicara tentang masalah toharoh kemarin, alhamdulillah, antum sudah punya gambaran, ya kan? Atau hilang? Punya gambaran kan San? Isan senyum Isan. Punya gambaran, harus punya gambaran. Kemarin itu dibuat tabel-tabel kan supaya mudah untuk kita mengingatnya. Nah syarat yang kedua yaitu apa? Dukhulul waqt, yaitu masuknya waktu. Nah kalau sholat dan waktunya belum masuk, ya nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Dan disebutkan di sini bahwasanya apa? Masuknya waktu itu ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya. Dan kemarin kita sudah mempelajarinya, ya kan? Nah, sebelum kita lanjut, ya kita merojaah terlebih dahulu. Pak Sarozi, waktu Isya kapan masuknya, Pak? Hah? Nggak hadir? Oh, nggak hadir Pak Sarozi. Apa Pak Rudi? Waktu Isya. Masuknya kapan waktu Isya? Jangan dijawab kalau sudah bunyi Pak di sini, Pak. Hilangnya sinar matahari. Maghrib juga sudah hilang. Apa? Kurang pas Pak jawabannya. Hilangnya cahaya apa namanya? Cahaya merah. Apa namanya cahaya merah itu bahasa Arabnya? Syafaqul ahmar. Kalau sudah hilang syafaqul ahmar maka masuk waktu Isya. Sampai kapan Pak? Sampai kapan waktu Isya itu? Sampai subuh. Hah? Sepertiga malam. Sepertiga malam apa? Sepertiga malam akhir.
sepertiga malam 2 tengah atau sepertiga malam awal? Sepertiga malam awal. Ini waktu ikhtiyari. Waktu intirornya sampai tulu'ul fajar. Ya kan? Nah, ini harus diingat-ingat Pak ya. Kemudian kapan waktu sholat asar tadi? Bayangan apa? Dua kali. Kalau 2 kali itu masuknya sampai bukan bayangan sejajar. Kalau keduanya itu sudah waktunya udah habis. Nah, jadi bayangannya itu sejajar dengan apa barangnya, apa yang yaitu bayangan sesuatu sejajar. Kalau sudah sejajar maka masuk waktu asar. Kalau sudah 2 kali maka habis waktu salat asarnya. Itu waktu ikhtiyarinya. Terus waktu itirornya sampai tenggelam matahari. Nah, waktu salat subuh Pak Sofyan, munculnya apa Pak? Munculnya fajar sidik. Apa fajar sidik itu Pak? Iya, yang kayak apa? Cahaya yang gini, ke atas gini. Atau cahaya yang gini? Hah? Yang begini atau yang gini? Horizontal atau vertikal? Ini horizontal ya. Yang horizontal. Kalau yang vertikal disebut dengan fajar kafir. Maka itu bukan masuk waktu subuh. Sampai kapan Pak? Sampai matahari muncul, sampai waktu syuruk. Waktu zuhur. Waktu zuhur. Pak Sus, kapan waktu zuhur Pak Sus? Nah, tergelincirnya matahari sampai panjang bayangan semisal dengan bendanya. Nah, waktu maghrib Mas Pariono, matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam itu harus gelap. Harus gelap nggak kalau matahari tenggelam? Hah? Emang kalau matahari tenggelam harus gelap toh Mas? Enggak. Jadi nggak harus gelap Mas, karena masih ada cahayanya. Kalau sudah gelap beneran masuk isya malah. Makanya itu perbedaan antara kita dengan orang Syiah. Orang Syiah mereka itu nggak buka puasa kecuali sudah betul-betul gelap. Matahari sudah nggak ada syafaqul ahmarnya, sudah nggak ada. Padahal kalau matahari tenggelam ya tenggelam. Padahal masih cahaya di barat itu masih terang, masih kelihatan terang. Tapi kalau orang-orang Syiah mereka menunggu batal puasanya, buka puasanya, tunggu matahari, tunggu betul-betul gelap. Dan itu padahal kalau sudah gelap masuk waktu isya. Nah, sampai kapan Mas? Sampai cahaya merah itu menghilang. Nah, sekarang di sana, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat, bingung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini untuk bagaimana sih memberi tanda waktu salat itu. Sebagian mereka ada yang pakai kayak lonceng, sebagian akhirnya terus nggak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian banyak dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjadi perbedaan pendapat di antara mereka ketika menentukan masuk waktu sholat ini digunakan dengan apa. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat adzan. Syariat adzan. Oleh karena itu kita ini muadzin harus betul-betul memahami tentang syariat adzan ini. Nah, di sini disebutkan ikhwani fillah
rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya adzan itu di sana ada pembahasan tentang masalah adzan itu sendiri dan ada pembahasan tentang masalah muadzin. Berbicara tentang masalah adzan, maka di sana ada syurutus shihah, ada syarat sahnya adzan dan ada sunnah-sunnahnya. Apa syurutus shihah? Yang pertama niat. Yang pertama harus niat. Jadi niat adzan, sebelum adzan dia harus niat dulu. Kalau seseorang dia masang mikrofon, coba dulu. Allahu Akbar, coba mikrofon tapi dia adzan, ya berarti dia tidak dikatakan sudah masuk waktunya sholat dan tidak dikatakan adzan. Ya, jadi sudah masuk. Pertama syarat sahnya yaitu niat. Kemudian yang kedua al-mualah. Adzan itu disebut syah kalau mualah, yaitu terus menerus. Gitu loh. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mules, pergi dulu gitu kan. Enggak, jadi harus mualah, harus terus menerus. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya adzan itu tertib. Yaitu tertib, habis Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, habis itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan dibalik-balik, enggak sah kalau dibalik-balik. Nah, kemudian yang keempat, kaunuhu bisighatil waridah, yaitu dengan sighah yang datang. Karena sighahnya, bentuk adzan itu ada dua. Ada adzan Bilal, ada adzan Abi Mahdurah. Pernah dengar? Ada adzannya Bilal, ada adzannya Abi Mahdurah. Dan ini beda sighah. Kalau adzannya Bilal, disebutkan bahwasanya apa? Adzannya Bilal itu dua-dua, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallahnya dua kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau Abi Mahdurah 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya. Asyhadu alla ilaha illallah 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 4 kali. Makanya sighah itu kalau antum dengerin adzan kok tiba-tiba ada yang 4 kali, dia pakai adzannya Abi Mahdurah. Jadi enggak usah kaget gitu loh. Wah, ini aliran lain mana ini gitu. Aliran apa lagi? Adzan kok beda lagi. Nah, sighahnya itu harus sesuai dengan sighah atau kalimat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang datang dari hadis-hadis itu ada adzannya Bilal, ada adzannya Abi Mahdurah. Nah, perbedaannya nanti ada di tasniyah dan tarbi'. Ada yang 2, ada yang 4. Seperti itu. Kemudian syarat yang lain yaitu apa? Dukhulul waqt, yaitu masuknya waktu. Ilal fajar, kecuali waktu fajar. Fayasihu ba'da nisfil lail, karena sah setelah pertengahan malam. Malam. Jadi kalau adzan itu nunggu waktu, masuknya waktu kecuali fajar. Kecuali waktu fajar, karena enggak semua orang itu bisa melihat fajar shadiq. Enggak semua itu bisa melihat fajar shadiq. Ini syarat sahnya adzan. Jadi syarat sahnya adzan harus ada niat, mualah, tertib, kemudian terus harus masuk waktu, kemudian harus dengan sighah bentuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat sahnya. Kemudian di sana ada sunnah-sunnah adzan. Apa itu sunnah-sunnah adzan? Sunnah adzan itu kaunuhu ala maudhi'in alin, yaitu apa? Hendaknya berada di tempat yang tinggi. Kalau dulu nggak ada mikrofon, alhamdulillah sekarang ada mikrofon. Di tempat yang biasa pun mikrofon sudah bantu untuk mengantarkan suara tersebut. Kemudian bisautin murtafi, dengan saut yang tinggi juga, kencang. Bukan adzan kayak Allahu
Akbar. Pelan banget suaranya, bukan malah bangun, malah tidur. Nah, yang dengerin. Kemudian al-iltifatu fil hayalatain, yaitu apa? Al-iltifat. Apa iltifat? Toleh-toleh, nengok ketika hayalatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini sunnah. Hayya 'alas shalah, sambil nengok kanan. Begitu pula hayya 'alal falah ke begini. Al-iltifat fil hayalatain. Kemudian apa? Wad'ul isba'aini fil udhunain. Sunnahnya juga menutup telinga. Kemudian apa? Adamul lahan. Enggak boleh salah. Jadi jangan dibuat-buat. Adzan itu enggak usah dibuat-buat. Sampai dulu orang itu subhanallah, apalagi di zaman sekarang, adzan itu kan lagunya banyak. Lahannya itu kadang banyak, padahal sunnahnya enggak ada lahannya gitu. Sampai saya pernah dengerin adzan itu bukannya sedih, ketawa gitu. Karena dibuat-buat. Hayya 'alas shalah, berhenti. Jadi kayak orang, ya Allah, astagfirullah, ini adzannya mau dibuat gimana lagi ini? Karena sudah saking banyak seninya adzan, akhirnya dibuat-buat adzan. Nah, ini ada mulahan. Jadi jangan sampai ngerubah makna. Nah, ini juga penting, ngerubah makna jangan sampai terjadi. Adzan seumpamanya gimana? Hayya 'alas shalah gitu kan, kayak orang Jawa kan ngalah gitu kan. Nah, ini ngerubah makna ini enggak boleh. Jadi betul-betul orang yang adzan itu paling enggak makharijul hurufnya juga harus benar. Ini sunnah-sunnah yang adzan. Kemudian kita berbicara tentang masalah al-muadzin. Al-muadzin, wa billah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masalah muadzin, di sana ada syarat sahnya muadzin. Enggak semua orang itu bisa jadi muadzin. Yang pertama apa? Al-aql. Dia harus waras. Enggak gila. Kemudian tamyiz. Enggak harus balik. Tamyiz saja sudah benar. Kemudian al-adalah. Orang yang adzan itu juga harus punya sifat adalah. Apa itu adalah? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia harus jaga amanah. Salat ini amanah, dia masuk waktunya, dia harus adzan. Kemudian syarat sahnya juga yaitu apa? Ad-dzukuriyah. Ad-dzukuriyah yaitu laki-laki. Ini syarat sahnya. Perempuan nggak boleh adzan, nggak sah kalau perempuan adzan di mikrofon pakai di masjid. Jadi syarat sahnya itu al-aqlu, at-tamyiz, al-adalah, ad-dzukuriyah. Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum saya ditanya. Ustaz, gimana kalau di Pondok Putri? Ya. Adzan enggak? Ya. Sah enggak kalau perempuan adzan? Di Pondok Putri. Nah, yang punya putri perempuan, gimana Pak Rudi? Adzan enggak? Enggak ada. Jadi cukup dari luar, perempuan langsung komat. Karena memang adzan perempuan enggak ada. Adzan perempuan itu enggak ada. Kemudian sunnah-sunnah muadzin. Apa sunnah-sunnah muadzin? Husnus saut, suaranya kalian bagus. Ini sunnahnya. Kemudian apa? Ulu saut, tingginya suara, kuat suaranya. Kemudian apa? Al-amanah, sunnahnya amanah tadi. Amanah, dia harus tahu waktu dengan al-ilmu bil waktu, yaitu dia harus tahu masuknya waktu sholat. Ini sunnah-sunnah muadzin. Maka kalau mau cari muadzin, kriterianya juga harus dilihat. Muadzin, gimana suaranya, gimana amanahnya, dia tahu nggak tentang waktu masuk sholat gitu kan. Meskipun sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan jam waktu sholat dimudahkan alhamdulillah sekarang. Jadi harus punya ilmu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah adzan.
Ini syarat yang ke berapa tadi? 2. Syarat sholat yaitu masuk waktu sholat. Nah sekarang syarat yang ketiga, syatrul aurah, menutup aurat. Ini syarat yang ketiga dari sholat, menutup aurat. Di sini yang ketiga itu hanya pertanyaan. Beliau mengatakan Zaidun shalla bi thawbin raqiqin bihaitsu yatabayyana launul basharati min khilalihi fahal salatuhu shahihatun. Sekarang anak tanya. Si Zaid dia sholat dengan baju yang raqiq, yang tipis, sampai jelas warna kulitnya. Sholatnya sah enggak? Enggak sah sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Makna sitar. Jadi makna dari satrul aurah yaitu apa? Ayyakuna bihailin yamna'u min tabayyuni launil basyarah. Yang namanya satrul aurah hendaknya baju yang dipakai itu menghalangi dari jelasnya warna kulit. Kalau pakai baju menutup aurat tapi apa? Tipis sampai kelihatan warna kulitnya, maka apa? Maka ini bukan satrul aurah namanya. Bukan satrul aurah, dan ini yang harus diperhatikan. Terkadang kita sholat, maka aurat kita harus betul-betul kita jaga. Gimana kita pakai pakaian yang warna kulit kita itu tidak sampai apa? Sampai nampak. Ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan satrul aurah, yaitu harus dengan pakaian yang menutupi warna kulit kita. Jadi nggak jelas warna kulit kita ketika dilihat dari luar. Kemudian pertanyaan yang kedua, perempuan bertanya, "Shallaitu wa ana kashifatul wajhi, fahal sholati shahihatun?" Aku sholat dan wajahku nampak, apakah sholatku sah? Perempuan sah apa enggak kalau wajahnya nampak? Sah. Ini menunjukkan aurat perempuan, bahwasanya auratul mar'ah fi sholati seluruh badan. Aurat wanita itu seluruh badannya itu aurat, kecuali apa? Wajah. Kecuali wajah. Adapun kafain, ini kafain. Telapak tangan itu indal jumhurul ulama ini bukan aurat. Jadi yang bukan aurat itu wajah sama telapak tangan. Tapi indal Hambali, tapi menurut Imam Ahmad seluruh badannya itu aurat, bahkan kafain. Ketika sholat yang boleh dibuka hanya wajah. Tapi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, perempuan itu yang bukan aurat itu wajah sama kafain, yaitu dua telapak tangan. Ininya aurat bukan? Telapak tangan yang depan apa yang belakang? Dua-duanya. Ini tangan apa telapak tangan? Ini punggung tangan, ini telapak tangan. Sekarang antum lihat, istri antum kalau sholat, kalau pakai baju segini kan, ini aurat bukan? Iya kan? Loh, istri kita tanggung jawab kita loh. Ya, telapak tangan itu ini. Makanya sampai antum kalau lihat teman-teman kita dari teman-teman Nahdliyin, gimana sholat ibu-ibunya? Sampai ininya ditutup, ada sampai nutup gini kan? Ya kan? Sampai menutup gini. Karena apa? Yang bukan aurat menurut jumhur itu ini, telapak tangan. Yang lebih syadid lagi, Hambali, ini semuanya aurat. Semuanya aurat. Yang bukan aurat itu wajah.
Yang bukan aurat itu wajah. Kita kadang jarang perhatian Pak dalam urusan-urusan seperti ini. Sudah pasang gitu. Nah ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Karena apa? Itu berkaitan dengan sahnya sholat. Berkaitan dengan sahnya sholat. Makanya Imam Hambali beliau telapak tangan semuanya ini itu adalah apa? Aurat. Sehingga harus ditutup. Ya. Ini harus diperhatikan. Satrul aurat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi sudah ya, jelas ya. Auratnya perempuan apa? Seluruh badan. Kadang subhanallah ada orang sholat nggak pakai kaos kaki juga. Ya, kadang ada yang nggak pakai kaos kaki. Gitu. Kalaupun nggak pakai kaos kaki, semuanya pakai rukunya panjang, ya kan? Ya panjangin sekalian. Ini ndak rukunya nggak isbal. Rukunya ndak isbal, habis itu nggak pakai kaos kaki, kelihatan kakinya. Sah apa enggak? Ya nggak sah sholatnya, auratnya kelihatan. Ya. Nah ini harus diperhatikan. Terkadang malas pakai kaos kaki ibu-ibu di rumah, gitu kan? Itu harus diperhatikan ketika nanti sujudnya gimana. Jangan sampai auratnya itu nampak. Ini harus diajarkan kepada istri sama anak perempuan kita. Karena satrul aurah ini syarat sahnya sholat. Kalau nggak ketutup, ya nggak sah sholatnya. Orang syarat sah kok. Kan seperti itu. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan aurat, yaitu apa? Shalla syakhsun bilibasin wa rubbatuhu maksyufah wa akhar shalla wa fakhidahu maksyufah fahal sholatuhu sahihah. Ada seorang sholat laki-laki dengan pakaian dengkulnya kelihatan, lututnya kelihatan. Yang lain dia sholat pahanya kelihatan. Apakah keduanya sah sholatnya? Hah? Dua-duanya enggak sah? Hah? Yang kelihatan lutut masih sah, yang kelihatan pahanya enggak sah. Aurat laki-laki mana sih, Pak? Jadi disebutkan oleh para ulama, auratul rijal ma baina surrah ila rukbah. Aurat laki-laki itu dari pusar, antara pusar sampai lutut. Jadi lutut itu bukan aurat. Jadi kalau masih kelihatan lututnya, ya sah. Tapi kalau sudah kelihatan pahanya, maka nggak sah sholatnya. Gitu. Jadi aurat laki-laki itu ma baina surrah, apa-apa antara udel ya, pusar sama apa? Sama lutut. Jadi kalau lututnya kelihatan, itu masih belum membatalkan sholat. Tapi kalau fakhidnya sudah kelihatan, pahanya kelihatan, tapi ini tipis. Jangan main-main, tipis. Antara dengkul sama fakhid ini tipis jaraknya. Kadang kalau kita dengkulnya kelihatan, pas waktu sujud naik ke atas kelihatan fakhidnya, kelihatan pahanya, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Nah inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hal yang harus diperhatikan, bagaimana dobit satrnya itu, bagaimana definisi satrul aurah, harus dengan yang nggak nampak warna kulit. Kemudian aurat wanita apa saja, ini harus diketahui. Dan aurat laki-laki itu juga harus diketahui, mana saja aurat laki-laki. Nah inilah yang harus di satrul aurah ketika apa? Seseorang itu mau melakukan sholat. Ada yang tanyakan? Iya mas, Bang. Hah? Dagu, namanya wajah itu ma yuwajihun nas. Mana yang berhadapan dengan manusia itulah yang disebut dengan wajah. Makanya yang disebut dengan wajah dari tumbuhnya rambut, telinga ini sampai dia di bawah dagu ini disebut dengan wajah. Seperti itu. Sebagian kita, perempuan kita, istri-istri kadang pakai anunya, sini-sininya kelihatan. Padahal ini masih termasuk di antara wajah.
Ya, ini aurat apa? Ini aurat. Jadi wajah itu ya mayuwajihun nas, yang dia berhadapan dengan yang kelihatan nampak seperti itu. Maka ini aurat. Leher itu aurat. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, Mas Fahmi, nah, itu kalau pakai itu sholat sah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sah. Karena nggak kelihatan warna kulit. Iya. Karena dia menutup. Kalau antum pakai sarung juga bentuk, Pak. Apalagi antum lagi sujud, bentuk semuanya. Iya kan? Sebenarnya bentuk. Nah, siapa lagi, Mas? Saya masih nanya tadi. Oh iya, ada. Di mana? Jadi kalau ini itu sholat sunat, jadi sholat sunat itu di rumah saya itu ada 2 kali istirahat. Jadi kalau yang sekarang itu kan 11.42 atau 43 ya. Iya. Nah, di saya itu istirahatnya itu 11.45. Yang pertama, yang kedua itu 11.50. Kemudian sebelum tempatnya itu tapi jam 12.40 itu nggak apa-apa. Sholat Jumat itu khilaf waktunya. Sebagian ulama mengatakan sholat Jumat itu waktunya dari zawal, tergelincirnya matahari. Sebagian ulama yang lain mengatakan waktu duha. Jadi waktu duha itu sudah boleh khutbah. Cuma yang nggak boleh sholatnya kapan? Itu harus setelah zawal. Itu sepakat, sholatnya harus setelah zawal. Jadi kalau semuanya kesepakatan antum di pabrik, udah karena masuknya jam 12 kurang seperempat so. Tapi kita mulainya khutbahnya jam 12 saja. Adanya jam 12 nggak apa-apa. Seperti itu. Nggak masalah. Aurat. Oh iya. Tutup dengan jari, dengan jari telunjuk. Nggak ada thoriqah atau cara yang khusus. Yang jelas menutup. Gimana caranya? Mau menutupnya gini, mau menutupnya gini, nggak ada cara yang khusus. Yang jelas sunnahnya menutup udhunain, menutup kedua telinga. Terus bagaimana terkait sholat Jumat yang dilakukan 2 waktu, mengingat kondisi kerja tidak bisa ditinggalkan? 2 waktu gimana? Contoh, sholat Jumatnya 2 kali. Iya, jadi waktu masuk sholat zuhur, sholat Jumat jam 11.43 berangkat azan. Terus nanti mereka istirahat selesai, nanti gelombang 2 masuk lagi. Karena mengingat pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, harus jaga mesin. Kalau tidak, gelombang akan kondisi. Jadi mau tidak mau bergantian. Bagaimana menasihatkan? Adzan jam seumpamanya jam 12 Pak ya. Jam 12. Itu ada khutbah. Khutbah kemudian adzan. Selesai sholat. Kemudian sholat. Terus ada lagi gelombang kedua, karena yang pertama kan jaga mesin, tidak bisa ditinggalkan, terutama di gelombang di bagian mesin melting biasanya saat di mana-mana. Jadi mereka datang 2 kali. Khutbah lagi. Khutbah lagi, sholat lagi seperti konsepnya sholat ketika kita waktu pertama. Enggak apa-apa, Allahu a'lam, tapi enggak apa-apa. Yang penting syaratnya harus masuk 40 orang. Iya, syarat sholat Jumat itu 40. Minimal 40. Hah? Jumhur ulama madhab, hampir 4 madhab itu mengatakan 40. Dan 40 itu dari awal khutbah sampai selesai khutbah. Dan semuanya balik. Berarti itu. Yang kali satu masjid diadakan 2 kali Ya nggak apa-apa, karena memang ada kebutuhan khusus seperti itu. Ada kebutuhan yang harus diselesaikan. Tapi yang jelas syarat
Syarat sahnya Jumat itu harus ada khutbah, ada 2 khutbah, kemudian terus ada apa namanya? Ada 40 orang. Nah, itu harus ada. Itu kalau di konsepnya di sholat Idul Fitri dan Idul Adha juga bisa 1-2 kali ya. Karena kan mereka juga jaga, terutama sebelum ini. Bagaimana dengan Idul Fitri dan Idul Adha? Maka bisa diperkenankan 2 kali. Walaupun berbeda tempat. Jadi yang satu bersama kaum muslimin, yang kedua karena dia shift 3 masuk ke shift pagi, dia dikerjakan di area lapangan pabrik. Tapi waktunya sudah jauh, sekitar 1 jam atau 1 jam setengah setelah waktu yang waktu utama. Jadi yang security itu melakukan sendiri di pabrik. Setelah mereka balik, Sah. Karena waktunya masih ada, waktu sholat sampai zawal. Apa Pak Abdurrahman? Ini sekitar masih azan sama wasit. Hah? Sekitar masih azan sama wasit. Iya Pak, gimana Pak? Mereka bersuci ya. Sunnahnya bersuci. Terus mereka pegang mikrofon satu ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena dulu nggak ada mikrofon, jadi dua-duanya ditutup Pak. Seperti itu. Terus ini ada irama sunnah. Nggak ada Pak. Nggak ada. Sekarang aja ada irama kurdi, ada irama apa lagi itu. Nggak paham saya irama-irama. Ada irama jazz dan dangdutan. Gitu. Kalau dulu ada. Saya kalau di Yaman itu orang itu adzan itu masih gaya lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayak gitu adanya. Mungkin kalau di sini langsung disuruh, udah enggak bisa adzan seperti itu. Gitu. Karena subhanallah, orang dulu itu bukan nada yang kita sedihkan sekarang itu kan kita nangis kadang adzan itu kan karena nada. Gitu. Itu yang harus kita perhatikan Pak. Sebenarnya kita nangis dengerin Al-Quran itu karena isinya atau karena nadanya. Gitu. Ada orang subhanallah nggak tahu artinya, tapi karena nadanya sedih ikut nangis gitu loh. Ini nangisnya karena nadanya atau karena isinya gitu loh. Padahal yang harus kita tadabbur itu ya maknanya gitu loh. Ada orang ngaji nggak punya nada, dia bisa mentadabburinya. Aduh, gerumel di belakang. Ini orang ngaji di depan nggak ada nada. Gitu. Memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita taghanni bil Quran gitu kan. Untuk kita memperindah suara ketika kita ngaji. Ya memang itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Cuma jangan sampai justru malah kita salah kaprah. Kita sedih, kita nangis. Itu imamnya keren. Kenapa? Nadanya keren. Bukan isinya yang keren, nadanya yang keren. Dan subhanallah itu sekarang yang lagi apa ya? Terus anak tidak paham Pak. Kalau anak mau bilang umat ini wis tidak karu-karuan, sudah kebalik-balik. Anak tidak bisa ngomong. Takut salah ngomong. Biarkan nanti sama Allah semuanya bertanggung jawab masing-masing. Kayak gitu. Kalimat terakhir itu apakah harus panjang? Loh enggak, itu sesuai dengan tajwidnya aja. Maksudnya asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Ya. Enggak harus, cuma kan sekarang dengan ada nada-nada. Ya memang subhanallah bikin kita mungkin apa ya, semangat gitu kan. Bikin kita semangat atau bikin kita sedih dan lain sebagainya. Ya kan masalahnya itu ya itu tadi. Terkadang orang itu justru malah sibuk dengan nadanya. Gitu. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kan kalimat luar biasa. Gitu kan. Ayo kita menuju ke kemenangan gitu kan. Tapi bukan kemenangan apa yang akan kita tuju gitu loh. Kita enggak pahami hal tersebut. Cuma yang kita pahami nadanya keren asli, bikin meliuk-meliuk gitu. Itulah Pak. Ya taghanni silakan bernada, cuma isinya juga harus kita pahami. Isinya harus kita
kita pahami. Kalau pas nengok itu apakah seluruh badan atau hanya Kepala. aja? Kepala. Yang kedua, gimana Ustaz? Untuk salat sujud dalam azan subuh itu ada yang pakai asal menom, ada yang enggak. Itu yang paling nikmat. Apa? Nggak ada, di sini nggak dijelaskan. Di sini nggak dijelaskan. Disebutkan bahwasanya adzan as-salatu khairum minan naum itu memang nggak, ya lafaz adzan Bilal sama Abi Mahdurah yaitu seperti adzan biasa normal. Bahkan adzan subuh pun nggak ada as-salatu khairum minan naum. Disebutkan oleh para ulama as-salatu khairum minan naum itu untuk adzan pertama. Untuk adzan pertama. Jadi adzan subuh itu nggak tahu di sini ada 2 adzan Pak atau 1? Apa? Iya. Jadi adzan yang pertama yang bangunkan orang untuk sholat malam itu as-salatu khairun minan naum. Tapi adzan untuk sholat subuhnya biasa, tidak ada. Seperti itu. Yang waktu sholat Jumat, kan waktunya masih diperselisihkan. Kalau mundur-mundur dikit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Nah itu dia. Nggak apa-apa. Kemarin ada yang gitu. Kenapa? Karena anak telat. Harus dari baca. Hah? Iya, karena itu. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu orang naik khutbah kan, ya sudah. Sebenarnya kayak sholat Jumat. Kapan masuk waktunya? Ya khotib datang naik. Kan sebenarnya sunnahnya seperti itu. Iya. Kapan khutbah Jumat itu dimulai? Ya ketika khotib datang. Bahkan sebenarnya sunnahnya khotib itu enggak sholat sunnah, datang langsung naik. Itu sunnahnya seperti itu. Ya nggak mesti nunggu ya. Nggak usah nunggu, gitu loh. Sebenarnya memang seperti itu, datang dia langsung naik. Cuma permasalahan karena ada jadwal titit ini bikin orang derdek gitu loh. Bikin gelisah gitu. Ini mana ini khotibnya gitu kan? Yang bikin pusing lagi apa? Khotibnya juga bingung. Duh, gimana? Telat itu. Apa? Bikin PR orang bilang bikin spare. Jadi konsep jam ini harus tepat. Kalau tidak tepat di masjid itu gaduh, gelisah, ringan, celinguk. Sebenarnya enggak, sama seperti halnya imam sholat. Semuanya imamnya datang. Meskipun ini belum waktunya, sholat, gitu. Nggak harus nunggu ini 15 menit. Ketika imam datang, itulah pentingnya sunnah ya. Maksudnya sunnahnya itu seperti apa sih? Baru ketika imam, seumpamanya imam membolehkan, harusnya imam datang. Maka apa? Sholat, qomat. Tapi kalau seumpamanya imam tunggu sebentar, baru. Jadi patokannya sebenarnya bukan jam ini, tapi patokannya imam. Dia mau nyuruh qomat karena pada asalnya imam datang itu qomat pada asalnya. Boleh imam mengatakan tunggu sebentar, nunggu yang lain, baru boleh. Tapi enggak, kita patokannya ini. Kadang imam enggak datang, ini sudah titip juga bingung, kan seperti itu. Iya realita. Kenapa seperti itu? Karena enggak paham. Karena enggak paham terhadap sunnah. Loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, para sahabat nunggu titik-titik. Enggak. Para sahabat nunggu Rasulullah bangun. Ketika Rasulullah terbangun dari pingsannya, ditanya, gimana sudah sholat? Belum, nunggu kau ya Rasulullah. Tidak ada yang berani maju. Kenapa? Memang imamnya Rasulullah. Gitu. Rasulullah pingsan lagi, bangun lagi, belum sholat, belum ya Rasulullah, masih nunggu. Kenapa? Karena imamnya belum nyampe masjid. Gitu. Baru ketika Rasulullah mengatakan muru Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar, baru di situ Abu Bakar maju. Nah kan sebenarnya ada hal tersebut. Cuma permasalahan tadi itu PR DKM, nggih Pak Heri. PR DKM untuk memahamkan ke seluruh jajarannya tentang hakikat sebenarnya seperti apa, gitu. Sunnahnya seperti apa. Jadi sebenarnya nggak perlu gelisah, gitu. Tapi kalau misalkan kita nih bertahu pada tahun ini, tapi malah berselisih tentang hal
Ya maksudnya nggak tahu ilmunya. Kalau dia masih menyelisihi nggak tahu ilmunya. Itu kan ilmunya. Berusaha lagi. Tapi dia pura-pura nggak tahu kalau itu seperti Ya repot. Nah, Kan seperti itu. Makanya kalau dulu kan istilahnya kan nggak ada seperti ini. Masuk waktu zuhur, waktu Jumat, gitu lah kan. Khatib belum ada, ya nunggu, gitu loh. Nunggu. Khatib datang dia langsung naik ke atas, ya khutbah mulai, gitu. Nggak ada permasalahan. Gitu. Cuma kita itu sudah terbiasa dengan ya itu tadi titit seperti itu. Solusinya gimana, Pak? Hah? Dipahamkan, jajaran DKM dipahamkan. Kalau DKM sih soal nggak ada masalah. Ya alhamdulillah. Gitu. Masalah itu adalah Kalau anak rasa jamaah juga tenang kok, biasa aja gitu. Oh nunggu gitu. Yang penting nggak usah gelisah. Coba kalau jamaah nggak ada ini, juga nggak tahu ini masuk atau belum. Gitu loh. Kan seperti itu. apa cuma waktu ini cuma memberitahukan bahwa Ini waktu sholat saja. apanya? Iya, waktu sholat kan biasanya kan kalau kita lihat kan pantauan ini kan iqomah. Jangan waktu koma atau iqomah, ya kan biasanya mau 15 menit atau 20 menit. Tapi kalau misalkan informasi di atas ini kita cuma sebagai pemberitahuan untuk waktu sholat saja. Ini saya akan kasih tahu. Ini jam al-fajr, jam Saudi. Di sini sudah ditentukan waktu adzan dan waktu qomat. Maghrib 10 menit itu sudah ditentukan. Dan ini resmi dari pemerintah Arab Saudi. Waktu maghrib 10 menit, waktu sholat isya ada sekian menit, waktu sholat subuh 25 menit itu ada. Tapi Imam Haramain itu datang ya qomat gitu loh. Nggak harus nunggu ini gitu loh. Imam Haramain kalau datang ya langsung sholat kan seperti itu. Berarti komat haknya imam. Hanya imam. Qomat itu hanya imam. tapi kalau kita di sini beda. Hah? Haknya jam. Haknya jam dan jamaah yang kesusu. Jadi kalau imamnya nggak ada, kita pakai komat. Nah itu dia. Ya dipahamkan. Insya Allah sedikit-sedikit. Solusinya gampang. Kalau yang Jumatan udah ada berita dari Ustadz agak terlambat, itu matiin aja. Ya mungkin udah waktu sholatnya ya waktu. Juga perlu diumumin nanti. Sampai kemarin kita juga kan kejadiannya, yaudah nggak supaya tidak terjadi hal demikian, yaudah kita serahkan aja bidang dakwah. Intinya besok kalau terjadi qadar telat, ya harus ada siapkan dada. Tapi anaknya Gitu Ustaz. seorang badal itu apakah harus orang berilmu? Apakah orang yang dituntut asal? Berilmu. Berilmu. Harus kan. Berilmu. Makanya diserahkan ke bidang dakwah aja saja. Alhamdulillah. Insya Allah ada COVID itu. Siap terus. Kemarin sebenarnya saya sudah telepon dia. Kalau memang saya telatnya lama, panjang, dia tak suruh maju. Cuma alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan lancar. Anak kira anak akan telat sekitar 4-5 menit. Anak pikiran seperti itu, makanya udahlah insya Allah anak nyampe seperti itu. Kemarin kita dapat informasinya berapa 10 menit. Pak Heri telepon anak itu pas adzan kalau nggak salah. Iya Pak Heri atau sesudah? Pas adzan Pak Heri telepon anak sudah belok kiri di Superindo. Itu kemarin yang agak sedikit saya kencang Ustaz. Karena dibilang laporannya 10 menit telat. Karena di jam anak ini di sini kalau adzan kan bunyi titit itu langsung mulai detiknya berapa menit ke qomat. Makanya saya kemarin nyampe sini itu dari adzan ke anak nyampe sini itu di 5 menit. Makanya anak telat 5 menit kan. Kalau 10 menit kan kita rasakan sudah agak telat. Iya. Tapi kita minta tolong siapkan dada. Karena kita tidak hadir, kita hanya sifatnya mendengar dari saksi yang pada saat itu terjadi pada saat itu. Dibilang 10 menit. Kalau memang 10 menit kita harus cari badal. Karena adzan itu jam 12.43 kalau nggak salah. 43-an. Makanya bunyi kan titit biasanya bunyi jam mana seperti itu. Nah dari bunyi itu adzan dia mulai berjalan 1 menit 2 menit menuju qomat. Nah kemarin pas aku nyampe sini, anak lihat oh ya makanya langsung masuk seperti itu. Jadi menjadi polemik ya. Laporannya itu kita meeting, akhirnya itu 10 menit katanya terlambat. Nggak apa-apa. Gua ibrah, gua perjalanan, istilahnya pun pembelajaran, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan.
Kita sebagai orang yang ngerti ya legowo. Jadi jangan kenceng teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai orang yang ngerti, Allah mengatakan walau kunta fadlan ghalidhan lam faddu min hawlik. Kalau kita keras, ya semuanya akan lari. Sudah, itu terjadi. Mau apa ya kita perbaiki. Sudah seperti itu saja. Tidak perlu kita kenceng-kencengan. Enggak ada gunanya kenceng-kencengan. Terkadang kita harus tarik ulur seperti itu. Tapi insyaallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Satrul Aurah kita cukupkan. Insyaallah kita akan ambil istiqbalul kiblah dan niyah di kesempatan yang akan datang. Tapi insyaallah kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang mengenai sholat, itu sebenarnya ya. Jadi begitu masuk adzan, kan otomatis nunggu waktu dulu ya, tapi ada orang datang, malah dia langsung sholat wajib itu sendiri di masjid tersebut. Setelah itu kan mereka pergi. Sah nggak sholat itu? Sahnya sah, nggak salah.